kedua, jika kita sudah menemukan suatu kegiatan yang berpotensi bermanfaat bagi kita, menghasilkan bagi kita entah dari segi finansial, pengetahuan, skills, dan lain sebagainya, maka pastikan dulu kamu memiliki rancangan, kamu memiliki wacana yang efektif, yang efisien dalam mengerjakan kegiatan atau aktivitas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fana Amerta dan juga rekan saya Ira dalam segmen Secangkir Kopi. Dan pada video kali ini saya mendapatkan curhatan atau kita akan merespon sebuah curhatan dari salah satu teman saya. Saya akan bacakan dulu curhatannya seperti apa. Curhatan juga pertanyaan sih gitu. Mas, mau request dong, belakangan ini banyak sekali seminar tentang menjadi orang produktif di sosial media saya yang berseliweran. Dan di lingkungan saya juga banyak yang ingin menjadi orang yang produktif. Menurut Mas sendiri, produktif itu apa sih definisinya? Oke, jadi pada intinya kan dia request untuk apa kepada kita untuk mendefinisikan soal tentang produktif ya. Kalau menurut Ira sendiri itu produktif itu apa sih definisinya? Ini aku ngambil dari apa yang udah aku sempat cari-cari tahu juga sih tentang produktif itu apa. Jadi nggak murni dari aku sendiri, nggak hanya dari apa ya opiniku sendiri tentang apa itu produktif. Nah, dari situ eh, aku menyimpulkan bahwa produktif itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha. Jadi kita itu akan dikatakan produktif ketika kita bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan output di waktu yang singkat. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang menghasilkan tapi waktunya lama gitu. Waktunya lama misal lagi ngerjain tugas nih, tapi di sela-sela ngerjain tugas tuh kita sambil chattingan, terus sambil kayak sedikit-sedikit istirahat, itu tidak bisa dikatakan produktif dibandingkan kita menghasilkan sesuatu yang optimal di waktu yang singkat gitu. Oke, Jadi hubungannya juga sama waktu sih. Dan oke, pernah lihat juga kalau kalau kalian pernah dengar kata produktivitas itu rumusnya hasil per waktu. Jadi kalau misalnya semakin sedikit nih waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil, maka itu bisa dikatakan lebih produktif, semakin produktif gitu. oke. Terima kasih. Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya dalam mendefinisikan kata produktif sih paling simpel ketika aku mau mendefinisikan sesuatu paling simpel itu aku cari dulu di KBBI gitu. Jadi kalau Oh mau tahu ya. arti mau tahu artinya produktif itu apa, silahkan buka saja KBBI, kalian tuliskan produktif, maka di situ akan keluar definisinya secara bahasa ya, bukan secara istilah. Kemudian dari situ baru kita deskripsikan atau kita definisikan secara istilah gitu. Tapi pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya coba dulu untuk mengartikan produktif atau mencari arti produktif menurut KBBI. Oke, oke. Jadi menurut KBBI arti produktif itu adalah bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar atau mendatangkan, memberi hasil, manfaat dan sebagainya. Intinya menguntungkan gitu. Mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Ya mungkin secara secara intinya atau pada intinya itu sama seperti yang disampaikan oleh Ira. Jadi pada intinya produktif itu kaitannya dengan output yang dihasilkan atau hasil dari sebuah aktivitas gitu. Nanti kan berkaitannya sama output itu tadi. Maka dari itu mungkin mungkin kita dalam dunia kerja mengenal istilah umur produktif gitu. Umur produktif itu rentang antara 15 sampai 64 tahun kalau tidak keliru. Kalau tidak keliru berarti benar. Jadi ada umur belum produktif, itu umur rentang antara 0 sampai 14 tahun. Kemudian ada umur produktif, itu rentang antara 15 sampai 64 tahun. Dan ada juga umur tidak produktif, yaitu rentang antara 65 tahun ke atas. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, umur produktif itu kan diambil dari
umur 15 sampai 64. Nah, kalau saya sendiri melihatnya secara sekilas itu kan berarti umur di mana kita itu masih memiliki semangat yang besar, umur di mana kita masih memiliki tenaga yang besar, masih memiliki motivasi yang besar, mental yang kuat dan lain sebagainya. Maka dari itu pada umur itu kita dianggap sebagai umur yang produktif karena kita dianggap sebagai orang yang mampu menghasilkan suatu hal dalam jumlah besar. Karena emang kondisi apa ya, kondisi stamina kita, kondisi mental kita dan kondisi lain sebagainya dari diri kita itu masih baik gitu. Performnya itu kita masih dalam kondisi optimal gitu. Makanya kita dianggap sebagai umur produktif dalam umur rentang sekian gitu. Jadi kaitannya sama apa output yang dihasilkan. Dan saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Ira tadi masalah waktu juga ya. Karena kalau Ira katanya kan produktivitas itu diukur dari apa hasil dibagi waktu gitu. Hasil dan Jadi waktu. semakin Hasil ya dan hasil waktu. dibagi waktu ya. Jadi semakin besar hasil yang diperoleh dan semakin Dan kecil waktu yang dibutuhkan, maka kita akan semakin produktif gitu. Jadi bisa kita lihat sendiri aja lah, kita refleksikan ke kehidupan kita sendiri gitu. Kalau Ira tadi menyontohkan soal mengerjakan tugas atau mungkin dalam hal pekerjaan ya berapa besar apa hasil dari pekerjaan kalian dalam waktu yang singkat itu. Ya, karena produktif itu hubungannya sama waktu, kadang itu dikaitkan dengan gimana kita cara memanajemen waktu agar kita bisa menjadi produktif. Iya. Nah, kadang itu perlu hal seperti itu, perlu kita memanajemen waktu agar kita menjadi eh, produktif. Nah, kalau menurut kamu gimana tuh? Apanya? Eh, dibandingkan dengan memanajemen waktu, kalau yang saya pikir itu jauh lebih penting gimana cara kerja kita itu bisa kerja secara efisien gitu. Kalau membahas soal produktif dibandingkan dengan memanajemen waktu, saya lebih cenderung ada hal yang lebih penting daripada memanajemen waktu, yaitu bekerja secara efisien. Karena apa? Kalau memanajemen waktu itu kita apa ya? Kita berusaha untuk bekerja secara terstruktur sesuai dengan manajemen waktu yang ada gitu. Tapi kalau bekerja secara efisien itu belum tentu apa ya, orang yang bisa memanajemen waktu itu juga bisa dikatakan mereka dapat bekerja secara efisien. Paham nggak maksud yang aku sampaikan? Gini deh Iya, simpelnya, ya. kamu tadi Manajemen waktu itu menyampaikan. juga bagian dari cara untuk menjadi efisien kan sebenarnya. Ya benar sekali. Jadi poinnya itu ada di titik efisiensi dalam kita bekerja gitu. Contoh sederhananya saja, saya memiliki sebuah pengalaman apa ya, masa masa dulu saya ketika saya masih kecil. Nah, ketika saya masih kecil dulu kan sering juga disuruh buat kopi sama orang tua gitu kan. Ini saya punya pengalaman unik yang ingin saya bagikan. Nah, ketika saya membuat kopi, itu biasanya saya melakukan nyuci piring dulu, nyuci gelas dulu, nyuci apa istilahnya lepek itu apa, nyuci sendok dan lain sebagainya itu. Baru saya merebus merebus air, kemudian saya meracik kopi, baru merebus air. Nah, di saat saya melakukan hal yang seperti itu, saya itu ditegur oleh orang tua saya, utamanya oleh ayah saya gitu. Ngomel gitu intinya ngomel. Kamu itu harusnya kalau buat kopi itu ngerebus air dulu gitu. Ngerebus air dulu baru nyuci gelas, nyuci sendok, nyuci piring dan lain sebagainya gitu. Setelah itu ngeracik kopi, pas selesai ngeracik kopi, bertepatan dengan waktu airnya sudah mendidih gitu. Sehingga kamu nggak perlu lagi yang namanya menunggu air mendidih. Karena ketika kamu menunggu air mendidih, kamu sembari menyiapkan hal-hal lain untuk meracik kopi gitu. Nah, dari pengalaman itu hal yang mungkin sangat sederhana. Gimana caranya kita bisa bekerja secara efisien. Kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meraih hasil yang besar, gitu. Untuk meraih hasil yang optimal, gitu. Coba kita bayangkan saja ketika kita lebih memilih apa ya, yang saya kerjakan di awal sebelum saya ditegur. Saya kan meracik kopi meracik kopi dulu, apa bukan meracik kopi dulu tapi membersihkan piring dulu, membersihkan sendok gelas dulu gitu kan, mencuci gelas dulu, baru meracik kopi, baru merebus air. Otomatis kan racikan kopi sudah siap, air baru direbus. Saya punya waktu menunggu beberapa waktu tuh untuk menunggu air mendidih gitu. Baru apa namanya jauh lebih efektif ketika mohon maaf, lebih efisien maksud saya. Lebih efisien ketika saya apa namanya merebus air dulu baru membersihkan atau menyiapkan racikan kopi gitu.
Nangkep Ya ya tapi maksudku. iya, nangkap. Ya, tapi menurutku itu juga termasuk dari bagian strategi untuk memanajemen waktu sih. Jadi itu dalam memanajemen waktu kita nggak hanya membagi waktu ini buat apa aja, tapi juga diklasifikasikan kegiatan apanya itu punya masa waktu untuk menunggu lebih panjang ya. Nah itu yang didahulukan nih biar bisa menyelipkan kegiatan yang lain di sela-sela eh, waktu menunggu tersebut. Menurutku itu juga bagian dari memanajemen waktu juga sih. Oke. Tapi kalau memanajemen waktu itu apa namanya? Ada rumusnya yang cukup panjang sih kalau mau dijelaskan. Saya pernah ada yang singkat, ada yang cuma memberikan apa namanya? dua cara, ada yang memberikan 12 cara. Oke, tapi saya akan menyampaikan yang dua cara saja. Yang pertama, lakukan satu hal yang bermanfaat gitu. Yang kedua, gunakan waktu secara efisien. Cuma itu kuncinya. Gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Jadi ketika kita mau mengerjakan suatu hal, ya pikirkan dulu, kira-kira bermanfaat nggak buat kita. Nah, pada poin ini kaitannya sama output. Oke, Sama kaitannya sama produktivitas. output. Produktivitas kan tadi waktu sama output. Nah, coba kita pikirkan terlebih dahulu ketika kita mau mengerjakan suatu hal. Bermanfaat nggak ya kita lakukan? Nah, kaitannya sama output. Yang kedua, rumusnya adalah efisien. Gimana caranya kita kerja itu bisa biar efisien? Memanfaatkan waktu yang terbatas untuk menghasilkan output yang sebesar-besarnya, menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Karena efisien kan? Nah, kaitannya di sini sama waktu, ya kan? Sama waktu. Artinya dua tips ini sebenarnya sudah masuk ke dalam apa namanya menjadi orang produktif. Kita Jadi bisa produktif. melakukan dua hal ini, kita bisa menjadi orang yang produktif gitu. Iya, ya, setuju. Nah, kadang juga nih terkait tentang produktivitas itu juga dikaitkan dengan istilah sibuk gitu. Nah, menurutmu sibuk dan produktif ini dua hal yang sama atau gimana? Apakah orang yang sibuk itu bisa dikatakan produktif atau belum tentu gitu? Oke. Jadi mungkin kita berangkat dulu dari definisi secara bahasa dulu ya. Kita definisikan Hmm. dulu antara produktif sama Oke. sibuk secara bahasa. Jadi kita coba lihat KBBI dulu. Kalau tadi kan produktif itu pak poinnya itu ada di output ya secara apa? Secara bahasa tadi. Ada di menghasilkan suatu hal yang besar, menghasilkan manfaat yang besar. Kalau sibuk sendiri secara bahasa saya lihat di KBBI itu banyak yang dikerjakan. Banyak yang Banyak yang dikerjakan, dikerjakan. kemudian penuh dengan kegiatan. Oke, itu kan bisa bisa sebenarnya dari situ sudah bisa digambarkan perbedaan antara sibuk dan juga produktif. Kalau produktif itu tadi poinnya ada di output, lihatnya itu di output Menguntungkan. gitu kan, menguntungkan itu menghasilkan entah itu secara finansial, secara skill, secara pengetahuan dan lain sebagainya. Nah kalau sibuk itu banyak yang dikerjakan. Nah yang dikerjakan ini kan belum tentu menghasilkan output gitu. Nah, kalau Oke. untuk mencapai kata produktif itu harus menghasilkan output yang banyak, yang tepat dalam waktu yang singkat gitu. Nah, kalau orang sibuk itu banyak yang dikerjakan, entah yang dikerjakan itu menghasilkan atau enggak gitu. Kalau yang menghasilkan, otomatis dia akan naik level ke produktif. Kalau enggak menghasilkan, otomatis dia berada di level sibuk gitu. Karena di sini kan secara definisi kan banyak yang dikerjakan. Nah, banyak yang dikerjakan kan belum tentu menghasilkan gitu kan. Itu sih poin intinya itu seperti itu. Berarti kuncinya itu ada di eh, efisiensi juga ya. Kalau misalnya kita melakukan banyak kegiatan, kita perlu menjadi efektif juga agar itu juga bisa dikatakan sebagai produktif gitu. Oke, tadi kan kamu menyampaikan efektif. Kan efektif sama efisien kan beda ya. Efektif sama efisien itu beda. Nah, Efektif dan efisien. untuk mencapai orang produktif kita harus efisien. Kita harus efisien, bukan bukan efektif lagi itu, tapi efisien. Kalau efektif gimana caranya kita itu menghasilkan suatu hal yang terbaik tanpa mempertimbangkan sumber daya yang kita Oh miliki. Jadi ya. kalau sumber dayanya kurang ya kita harus Hmm. cari lagi. Kalau waktunya kurang berarti waktunya harus nambah. Nah, kalau efisien kita itu mampu menghasilkan suatu hal yang terbaik dengan sumber daya yang kita miliki gitu. Nah, itu kan Oke, itu nanti oke. Berarti dengan bedanya kita di waktu. di waktu itu tadi di waktu dan juga di Hmm. output gitu. Kalau efisien sama seefisien sama efektif itu Efektif. kuncinya ada di sumber dayanya. Jadi sama-sama ingin menghasilkan hasil Oke. yang terbaik, tapi kalau efisien itu
berusaha dengan sumber daya yang dia miliki, dengan kemampuan yang dia miliki, dengan waktu yang dia miliki. Kalau efektif itu ya harus mencapai hasil yang terbaik dengan cara apapun, dengan cara entah itu apa namanya menghasilkan sumber daya baru atau mendatangkan sumber daya baru dengan cara kalau dalam pekerjaan mungkin dengan cara menambah pekerja baru dengan menambah apa namanya bahan baru dan lain sebagainya itu. Nah, itu kuncinya. Kalau efektif sama efisien. Nah, kalau sibuk sama produktif kuncinya ada di efisien. Efisien yang pertama ada di efisiensi waktu, Ah, yang kedua ada di output. Itu. Jadi kadang mungkin ini ya kata yang paling sering kali di apa namanya disam mungkin ini kata yang paling sering kali disandingkan ya antara sibuk dan juga produktif itu. Jadi mungkin teman-teman bisa membedakan lah dari sini gitu. Orang yang sibuk itu belum tentu produktif itu. Misalkan saja kita orang-orang yang sibuk, orang yang produktif itu tidak akan apa namanya menumpuk satu pekerjaan di waktu yang sama gitu. Misalkan kita punya tugas gitu, kita punya tugas banyak tugas gitu. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang produktif, kita sebenarnya itu ketika kita menjadi seorang yang produktif, kita tidak akan ini dikejar-kejar sama deadline gitu. Saya pikir seperti itu. Karena dia pandai memanfaatkan waktu, dia punya kemampuan efisiensi dalam melakukan suatu hal gitu. Sehingga pekerjaan dia itu seharusnya dia bisa memanajemen waktu, gimana caranya dia itu bisa selesai sebelum yang ditentukan atau waktu yang ditentukan gitu. oke, masalah efisiensi itu memang kamu jagonya ya. Aku nggak bisa Enggak banyak juga, enggak berkata-kata juga. karena aku termasuk Enggak orang. juga. Aku bukan orang yang efisien seperti ya kamu. Jadi apa yang aku tangkap dari penjelasan eh, dari tadi yang sudah kamu jelaskan mengenai produktif itu bahwa untuk menjadi produktif yang perlu kita identifikasi itu yang pertama kegiatannya, apakah kegiatan itu bermanfaat dan menghasilkan, dan yang kedua dari segi waktu dalam melakukan kegiatan tersebut gitu. Jadi perlu ada manajemen waktu juga di situ agar menjadi efisien dan disitulah kita bisa dikatakan produktif. Oke, terima kasih. So, buat teman-teman pada intinya ketika kita ingin menjadi produktif, dua hal itu adalah kuncinya. Sharing dulu atau mungkin saring ya, apa filter dulu lah kegiatan yang akan kita lakukan, bermanfaat atau enggak. Ketika bermanfaat, otomatis itu akan menghasilkan output. Maka layak dikerjakan. Ketika enggak bermanfaat, mending pending dulu atau mungkin geser dulu atau bahkan enggak usah dikerjakan untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang nggak bermanfaat. Yang kedua, jika kita sudah menemukan suatu kegiatan yang berpotensi bermanfaat bagi kita, menghasilkan bagi kita entah dari segi finansial, pengetahuan, skills, dan lain sebagainya, maka pastikan dulu kamu memiliki rancangan, kamu memiliki wacana yang efektif, yang efisien dalam mengerjakan kegiatan atau aktivitas tersebut. Oke, jika mungkin cukup sekian dulu video pada kali ini dalam merespon curhatan atau pertanyaan dari salah satu teman saya. Barangkali kalian punya jawaban lain, kalian punya pandangan lain, atau mungkin kalian memiliki definisi lain terkait dengan produktif, kalian bisa sharingkan melalui kolom komentar. Dan buat kalian, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga share ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi teman-teman kalian yang merasakan kebermanfaatan dari video ini. Oke, dan juga jangan lupa subscribe buat terus mendukung channel Fana Amerta agar kami berdua bisa tetap berkarya, agar kami juga tetap semangat dalam membuat konten. So, akhir dari video kali ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berkontribusi dalam menunjang konten-konten kita, berkontribusi dalam menyumbang pertanyaan-pertanyaan sehingga kami bisa tetap membuat konten dalam segmen Secangkir Kopi. Sekian dulu dari saya, Fana Amerta, dan juga rekan saya Ira dalam segmen Secangkir Kopi antara ada dan tiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.